Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul Parawansyah. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengkonversi atau mengubah bilangan biner ke bilangan desimal. Dan juga saya akan membahas bagaimana cara proses sebuah jaringan dapat terkoneksi, perangkat apa saja yang dibutuhkan dan menggunakan kabel apa. Untuk itu kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu cara mengkonversi atau mengubah bilangan biner ke bilangan desimal. Oke, di sini kita akan membahas tentang cara mengkonversi bilangan biner ke bilangan desimal. Sebelum itu kita harus tahu bilangan biner itu seperti apa. Bilangan biner merupakan bilangan basis 2 di mana bilangan-bilangan dibentuk hanya dengan menggunakan angka 0 dan 1 saja. 0 dan 1. Sedangkan bilangan desimal merupakan bilangan yang umum digunakan sehari-hari, dan bilangan ini menggunakan 10 macam simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan jika bilangan biner ini biasa disimbolkan di belakang ada huruf 2, ada angka 2. Sedangkan bilangan desimal biasa menggunakan kode 10 di belakang bilangan. Oke, di sini kita akan masuk pembahasan bagaimana cara mengubah bilangan biner ke bilangan desimal. Ada soal 1 1 1 0 1 0 1 1 2. Ini adalah bilangan biner yang akan dikonversikan ke bilangan desimal. Sebelum kita jawab, bilangan biner ini merupakan bilangan yang berpangkat 2, seperti 2 1 2 4 8 16 32 64 128 dan seterusnya. Untuk mengubah ke bilangan desimal, kita mengubahnya dari sebelah kiri. Di sini ada angka 1. Maka 1 itu 0. Di sini 1 2 3 4 5 6 dan 7. Ya. Karena di sini ada angka 1, maka ditulis 1 di sini saja, 1 dikali 2 pangkat di sini ada 0, berarti pangkat 0. Maka sama hasilnya adalah 1. Lanjut, ada angka 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2. Di sini ada angka 0 dikali 2 pangkat 3 di pangkat 2, maka hasilnya tetap 0, karena apapun yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya tetap 0. Lanjut, di sini ada angka 1 kali 2 pangkat 3 pangkat 3, maka hasilnya 8. Lanjut, di sini ada angka 0 lagi. 0
dikali dengan 2 pangkat 4 sama dengan 0. Sini ada angka 1 dikali 2 pangkat 5. Hasilnya 32. Di sini lagi ada angka 1 2 pangkat 6 sama dengan 64. Ini ada angka 1 kali 2 pangkat 7 sama dengan 128. Hasil ini merupakan hasil dari sini, dimana jika dia 1 maka hasilnya 1. Sini 1. Di sini 2. Jika di sini hasilnya 2, maka 2 kali 1 2 pangkat 1 hasilnya 2. Kalau di sini 0, jika dikalikan dengan apapun itu maka hasilnya tetap 0. Di sini 1, jika dikalikan dengan 2 pangkat 3 maka hasilnya 8. Begitupun seterusnya. Cara mengubah bilangan biner ke bilangan desimalnya itu dengan menambah hasil ini, yaitu mulai dari bawah 128 ditambah 64 tambah 32 ditambah dengan 0 ditambah dengan 8 tambah dengan 0 lagi tambah 2 dan tambah 1, maka hasilnya adalah 235. Karena dia bilangan desimal maka angka 10 di belakang hasilnya. Ini untuk contoh pertama. Contoh kedua, ada 0 1 1 1 0 1 0 1 dan menandakan bahwa dia itu bilangan biner. Di sini sama dengan contoh pertama, kita langsung saja menuliskan kalau dia 0, jika dia 1, kita mulai dari kiri ya. Di sini ada 1, K1, berarti langsung hasilnya saja kita tulis 1. Sini 0, berarti di sini hasilnya pasti 0. Di sini ada 1. Maka hasilnya itu 1 2 3, hasilnya adalah 4. Lanjut, di sini adalah 0 lagi, maka hasilnya pasti 0. Di sini ada 1. Kita lihat di atas. Kita lihat di sini hasilnya 1 2 3 4 5 16. Di sini adalah angka 1 lagi, 16. Jika dipangkatkan dengan 0 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini ada angka 1, maka 2 pangkat 5 hasilnya itu 64. 32, sorry. 32. Di sini ada lagi angka 1. Maka hasilnya itu 64. Dan sini pasti hasilnya 0. Tinggal kita jumlahkan. 0 ditambah 64 tambah 32
tambah 16 tambah 0 tambah 4 tambah 0 tambah 1. Hasilnya adalah 117/10. Oke, itu soal yang kedua. Oke, di sini kita lanjut ke soal ketiga. Soal ketiga, di mana soalnya itu ada bilangan biner 1 0 1 0 1 0 1 0, bilangan biner. Jika dikonversikan ke bilangan desimal, di sini kita harus, di sini ada angka mulai dari 0 0 1 2 3 4 5 6 7. Kita tulis 0 kalikan dengan 2 pangkat 0, hasilnya 1. Hasilnya 0. Ada angka 1 dikalikan dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Di sini ada angka 0 lagi. 0 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 0. Karena apapun yang dikalikan 0 tetap 0. Lanjut ke ada angka 1. 1 dikalikan dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Hasilnya 8. 8 ya. Di sini ada angka 0 lagi. 0 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 0. Hasilnya 0. Ada angka 1 ya. 1 kali 2 pangkat 5. Hasilnya 32. Di sini ada lagi angka 0 dikalikan dengan 2 pangkat 2 pangkat 6. Hasilnya 0. Dan di sini yang terakhir ada angka 1. 1 dikalikan dengan 2 pangkat 7 sama dengan 128. Tinggal kita jumlah dari yang paling besar. 128 ditambah dengan 0 tambah 32 ditambah dengan 0 tambah dengan 8 tambah 0 tambah 2 tambah 0. Maka hasilnya adalah 170 desimal. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Soal keempat. Situ ada angka 11001111 biner. Konversinya pun sama dengan soal-soal sebelumnya. Di sini ada 0 1 2 3 4 5 6 7. Di sini ada angka 1 kali 2 pangkat 0. Pangkat 0 sama dengan 1. Ada lagi angka 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ada lagi angka 1, atau kita tulis langsung saja ya. 1 1 1 1 4 1 0 0 0 0 1 1.
tinggal dikalikan 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Tinggal kita cari hasilnya. Kita cari hasilnya, 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8. Karena di sini 0, apapun yang dikalikan 0 tetap 0. Di sini pun sama. Nah, 1 dikali 2 kali 2 pangkat 6 sama dengan 64. Dan di sini 1 kali 2 pangkat 7 hasilnya 128. Tinggal kita tambah dari yang terbesar 128 ditambah 64 tambah 0 tambah 0 lagi tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1, maka hasilnya 207 desimal. Itulah tadi pembahasan tentang cara mengkonversi atau mengubah bilangan biner ke bilangan desimal. Kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana proses sebuah jaringan dapat terkoneksi dan perangkat apa saja yang dibutuhkan dan menggunakan kabel apa. Untuk itu, simak videonya. Oke, di sini kita akan membahas bagaimana jaringan dapat terkoneksi. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu jaringan. Jaringan komputer adalah koneksi antar dua device atau lebih yang terhubung secara fisik maupun secara logika sehingga bisa saling bertukar informasi. Jaringan komputer dapat dikatakan terkoneksi apabila device yang ada dalam jaringan tersebut bisa saling bertukar data atau informasi dan berbagi resource yang dimiliki. Banyak cara menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lain. Salah satunya menggunakan kabel LAN. Dengan menghubungkan dua buah komputer atau lebih dengan kabel LAN, kita dapat mengirim data antar komputer atau bahkan juga membagi koneksi internet dari salah satu komputer yang terhubung ke internet. Sebelum itu kita harus tahu dulu bagaimana itu jangkauan atau apa itu jaringan-jaringan, jenis-jenis jaringan. Yang pertama, jaringan LAN. Yaitu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah kecil seperti komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah atau yang lebih kecil. Yang kedua, jaringan WAN, yaitu jaringan komputer yang mencakup area besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Yang ketiga, jaringan MAN, yaitu jaringan sebuah jaringan dalam suatu kota transfer dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan lokasi seperti kampus, perkantoran, dan pemerintahan. Contohnya dapat ditemui antara lain jaringan bank, jaringan ATM, ataupun kantor dinas. Di sini kita akan membahas bagaimana cara sharing internet dari wifi atau modem menggunakan kabel LAN. Pertama itu, sambungkan komputer dengan komputer lain menggunakan kabel LAN. Selanjutnya komputer dengan koneksi internet. Setelah tersambung ke internet dan ke komputer, buka menu control panel dengan klik start, lalu ketikkan control panel. Setelah terbuka, klik pada network and security, lalu network and sharing center, kemudian klik change adapter setting. Dapat kita lihat pada gambar di bawah.
Selanjutnya, setelah mengklik adapter setting, maka akan muncul daftar nama koneksi yang pernah terhubung ke komputer kita. Di sini kita terhubung ke internet wifi. Nah, koneksi wifi inilah yang ingin saya bagi pada kalian. Klik kanan pada wifi lalu pilih properties. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Klik properties. Kemudian setelah itu pilih bagian sharing dan checklist sesuai dengan gambar yang ini. Checklist allow, kemudian checklist allow other network share. Kemudian tekan OK. Setelah melakukan cara di atas, seharusnya komputer lain juga dapat terhubung ke internet seperti komputer Anda. Sekarang kita masuk perangkat apa saja yang dibutuhkan agar dapat terkoneksi antar dua atau lebih komputer. Yang pertama itu komputer server. Komputer server adalah sebuah komputer yang memiliki spesifikasi tinggi atau kemampuan khusus yang bertugas untuk melayani semua klien yang terhubung dalam suatu jaringan komputer. Komputer server biasanya beri sistem operasi, software pendukung atau pembangun jaringan, database yang digunakan bersama-sama dengan klien, dan lain-lain. Komputer server juga terkadang memiliki tugas untuk membackup data pada klien. Yang kedua, klien adalah sebuah perangkat yang menggunakan pelayanan dari server. Klien biasanya mengolah data dan mengembangkan data yang terdapat pada server. Keberlangsungan klien dapat bergantung pada server. Jika server mengalami gangguan, maka klien juga pasti mengalami hal yang sama. Adapun dalam klien yaitu tipologi dasar pada jaringan komputer, tipologi jaringan berhubungan dengan layout komputer, kabel, dan komponen lain di jaringan. Di sini ada beberapa tipologi jaringan komputer. Yang pertama itu tipologi bus, yang dimana tipologi bus ini pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Masing-masing komputer terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal. Pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Kemudian yang kedua adalah tipologi star. Tipologi star ini seperti namanya, pada susunan tipologi star berbentuk seperti lambang bintang yang biasanya kita lihat. Tipologi ini memiliki node inti di tengah yang disambungkan ke node lainnya. Yang terakhir, tipologi ring. Tipologi ring atau biasa kita sebut tipologi cincin, yaitu memiliki masing-masing titik node yang berfungsi sebagai raptor yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Artinya masing-masing perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya, kemudian meneruskannya pada perangkat sesudahnya. Proses menerima dan meneruskan sinyal data ini dibantu oleh token. Yang ketiga, LAN card. LAN card adalah sebuah kartu jaringan berupa papan elektronik yang biasa dipasang pada klien atau server. LAN card berfungsi untuk menyatukan semua komputer dan jaringan tertentu. Di saat yang sama, LAN card bekerja dengan membukakan gerbang bagi semua komputer yang akan dihubungkan dengan jaringan tersebut. Selanjutnya, perangkat selanjutnya yang keempat itu adalah kabel penghubung. Kabel adalah sebuah penghubung antar perangkat dan sebagai jalur data dalam sebuah jaringan. Setiap kabel memiliki sebuah konektor yang di setiap ujungnya salah satu konektornya adalah RJ45. Ada dua jenis kabel. Yang pertama jaringan berkabel atau wire network, jaringan nirkabel atau wireless network. Jaringan berkabel adalah menghubungkan satu komputer ke komputer lain. Diperlukan penghubung berupa kabel jaringan yang berfungsi mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Sedangkan jaringan nirkabel menghubungkan satu dengan komputer lain dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel.
ada beberapa jenis kabel jaringan. Yang pertama itu fiber optik. Seperti pada gambar itu, fiber optik adalah kabel optik adalah sebuah media transmisi data yang memiliki kecepatan luar biasa, yaitu 100 Mbps dan bebas dari pengaruh lingkungan seperti cuaca. Yang kedua yaitu kabel UTP. Kabel UTP khususnya 5 atau 5E adalah yang paling rebel dan memiliki kompatibilitas yang tinggi dan yang disarankan baik pada 10 Mbps. Yang kemudian kabel koaksikal. Kabel koaksikal memiliki dua jenis, yaitu thin koaksikal kabel dan thick koaksikal kabel. Thin koaksikal kabel banyak digunakan pada kalangan radio amatir, terutama transceiver yang tidak memerlukan output daya besar untuk digunakan perangkat jaringan. Sedangkan kabel koaksikal jenis ini memenuhi standar, sedangkan kabel koaksikal biasa disebut standar Ethernet atau disingkat ThickNet atau hanya disebut sebagai yellow kabel. Selanjutnya kita akan membahas tentang router. Router adalah sebuah perangkat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya. Proses tersebut disebut dengan routing. Router biasanya digunakan untuk menghubungkan dua kelas IP yang berupa agar dapat saling terkoneksi. Perangkat selanjutnya yaitu hub dan switch. Hub dan switch ini memiliki fungsi yang sama, yaitu menghubungkan server dan beberapa komputer klien dalam satu jaringan. Hub dan switch sering digunakan pada tipologi star, namun hub dan switch memiliki kerja yang berbeda. Hub memiliki kerja ketika hub menerima data, hub akan mengambil data tersebut dan mentransmisikannya ke setiap komputer yang terhubung ke jaringan. Kalau switch memiliki cara kerja ketika switch menerima data, switch hanya akan mengirimkannya ke komputer yang berkepentingan menerima data tersebut. Selanjutnya, Raptor. Raptor memiliki cara kerja yang sama seperti hub, namun Raptor memiliki fungsi yang berbeda dengan hub. Raptor memiliki fungsi memperluas daya jangkau sinyal server, memudahkan akses sinyal Wi-Fi, meneruskannya dan memaksimalkan sinyal. Perangkat yang selanjutnya, BridgeGate. BridgeGate adalah sebuah perangkat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN dan jaringan LAN yang lain. BridgeGate terkadang digunakan untuk menghubungkan media penghantar yang berbeda, seperti kabel UTP dan fiber optik. BridgeGate juga dapat menyatukan dua jaringan LAN untuk dijadikan jaringan LAN yang luas lagi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu modem. Modem merupakan sebuah perangkat fungsi yang komunikasi dua arah, dapat mengubah dari sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya guna mengirimkan pesan atau data ke alamat yang dituju. Namun modem dapat melakukan koneksi ke internet dengan saluran telepon. Berdasarkan fungsinya, modem dibagi menjadi 3 jenis, yaitu dial-up, kabel, dan ASDL. Oke, demikianlah pembahasan tentang bagaimana sebuah jaringan dapat terkoneksi, perangkat apa saja yang dibutuhkan, dan menggunakan kabel apa. Itulah pembahasan beberapa materi tadi. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.